Baik, terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Ayako Histijo Siondun, NIM 411222008. Di sini saya akan menjelaskan struktur sistem politik menurut Gabriel Alman. Yang pertama di sini adalah kelompok kepentingan, di mana tugas kelompok kepentingan ini adalah untuk menyalurkan apa yang mereka rasakan untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Nah, dari kelompok kepentingan ini nantinya akan melakukan artikulasi kepentingan yang akan diaspirasikan kepada partai politik, yang dimana partai politik ini memiliki wewenang di dalam bangku legislatif. Nah, nanti di bangku legislatif ini akan membuat kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan dan diterapkan oleh eksekutif, dibantu dengan birokrasi pelaksanaan kebijakan. Seiring berjalannya waktu, ketika kebijakan ini tidak sesuai dengan apa yang direalisasikan, akan ditegakkan kebijakan tersebut oleh badan peradilan. Nah, dari badan peradilan ini ketika sudah ditetapkan dan ditegakkan kebijakan tersebut, nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat. Itulah yang disebut dengan sosialisasi politik. Lewat mana sosialisasi politik ini disampaikan kepada masyarakat? Lewat media. Mau media apa saja, itulah yang disebut dengan rekrutmen politik. Nah, setelah dari rekrutmen politik, media tersebut akan menyampaikan keputusan apa atau kebijakan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Itulah yang disebut dengan komunikasi politik. Jadi baik, di sini saya akan mengambil contoh kelompok kepentingan, yaitu honorer atau pegawai honor. Nah, di sini pegawai honor ini menginginkan kesejahteraan. Kesejahteraan apa? Kesejahteraan untuk menaikkan gaji, karena mereka merasa bahwa gaji mereka kurang selama mereka bekerja di negara. Nah, dari kelompok kepentingan yang telah melakukan aspirasi tadi, nantinya akan diartikulasikan kepentingan tersebut kepada partai politik, yang dimana partai politik ini memiliki wewenang di dalam legislatif. Contohnya, mereka menyalurkan aspirasi mereka tersebut kepada sebuah partai, yang partai tersebut salah satu atau beberapa anggotanya duduk di bangku DPR. Fungsi DPR ini apa? Untuk mengambil keputusan atau membuat undang-undang. Di sini mereka meminta bahwa gaji mereka harus tetap sesuai dengan UMR, karena mereka merasa bahwa gaji yang selama ini diterima oleh mereka itu tidak sesuai dengan UMR daerah mereka masing-masing. Jadi DPR ini membuat kebijakan yang nantinya akan diterapkan dan dilaksanakan oleh eksekutif. Eksekutif yang dimaksud di sini adalah gubernur, eksekutif daerah. Nah, eksekutif daerah ini akan dilaksanakan setelah menetapkan kebijakan tersebut, akan dilaksanakan oleh birokrasi pelaksanaan kebijakan, yaitu Dinas Ketenagakerjaan. Nah, seiring berjalannya waktu, jika masih ada ketidakselarasan antara gaji yang akan diberikan kepada honorer tersebut, yaitu misalnya gaji honorer yang harusnya mengikuti UMR, yaitu 2.223.997.000 rupiah, yang harusnya mereka terima sebesar itu, tetapi yang mereka terima per bulan hanyalah 2 juta rupiah. Nah, di situ terjadi yang namanya ketidakselarasan antara kebijakan dengan realisasian tersebut. Nah, dari sini yang bertugas untuk menegakkan kebijakan tersebut atau keputusan yang telah dibuat oleh legislatif adalah badan peradilan. Badan peradilan ini apa? Yang saya ambil contoh di sini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Nah, di sini PT-UN menjalankan kebijakan yang telah dibuat tadi dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Inilah yang disebut dengan sosialisasi politik. Nah, mereka
menyalurkan atau menyampaikan kebijakan atau keputusan tadi melalui media. Itulah yang disebutkan dengan rekrutmen politik. Nah, dari situ mereka akan menyampaikan bahwa undang-undang yang baru ini dikeluarkan untuk terkhususnya pada gaji UMR bagi para honor yang harus mengikuti UMR dari daerah mereka masing-masing. Nah, itulah yang disebutkan dengan komunikasi politik. Terima kasih, saya pamit undur diri.